Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Miss Platona Suraya, SPD MAMPD, selaku pengampu mata kuliah Isu Kebijakan Olahraga. Di sini saya Ahmad Ardiansyah, nomor NIM 6211421012, akan melakukan presentasi mengenai peran olahraga dayung dalam pembangunan nasional. Next. Isi materi tersebut yakni berupa pembahasan 1 mengenai pengertian olahraga dayung, 2 mengenai jenis olahraga dayung, 3 mengenai legalitas dan hukum olahraga dayung, 4 teknik mendayung, 5 mengenai pembangunan dayung, 6 pembinaan atlet muda, 7 faktor keberhasilan olahraga dayung, dan 8 kesimpulan. Alangkah baiknya kita akan memulai dari pengertian olahraga dayung dahulu. Next. Pengertian olahraga dayung sendiri yakni dayung merupakan salah satu olahraga air yang populer di Indonesia, dan olahraga ini dapat dikategorikan sebagai olahraga rekreasi maupun prestasi menurut Setiadin GA 2020. Olahraga dayung dimainkan dengan menggunakan alat dayung serta perahu kecil yang disebut juga kano. Olahraga ini juga biasanya dimainkan di perairan seperti danau, sungai, laut, waduk, dan lain sebagainya. Next. 2. Jenis olahraga dayung terdiri dari 3 jenis, yakni rowing, canoeing, dragon boat race. Kalau rowing merupakan dayung yang dimainkan dengan menggunakan kano yang terdiri dari 2 orang. Sedangkan canoeing, perahu kecil yang dimainkan antara 4-5 orang. Sedangkan dragon boat race merupakan perahu naga yang biasanya diperlombakan secara rame-rame seperti festival maupun pameran. Next. 3. Legalitas dan dasar hukum. PB-PODSI merupakan organisasi dayung seluruh Indonesia serta dasar hukum dan legalitas olahraga dayung di Indonesia. Selain itu, PB-PODSI berdiri di bawah naungan Komite Olahraga Nasional atau disebut juga KOI, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disebut juga KONI. PODSI merupakan wadah organisasi olahraga dayung prestasi nasional yang memiliki kewenangan serta bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasi setiap dan seluruh pelaksanakan kegiatan olahraga dayung prestasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsi dan tujuan dari PODSI adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga dayung prestasi secara nasional. Next. Ada 6 teknik olahraga dayung, yakni teknik dayung maju, teknik dayung mundur, teknik dayung pancung, teknik dayung tolak atau yang biasa disebut tri-stroke, teknik dayung C-stroke, dan teknik berhenti. Kalau teknik dayung maju yakni teknik dengan kayuhan maju setiap komando bergerak maju hingga garis finish dengan posisi lurus. Sedangkan teknik dayung mundur kebalikan dari maju, tetapi perahu tersebut agak menjorok miring mundur tetapi sampai garis finish ke depan. Teknik pancung. Teknik pancung merupakan gabungan dari teknik dayung maju dan mundur. Komando depan memberikan aba-aba saat melakukan pergantian teknik antara dayung maju atau dayung mundur. Teknik dayung tolak atau yang disebut tri-stroke. Teknik dayung tolak yakni teknik dengan tolakan atau menolak dari dayung tersebut dengan kekuatan tangan yang kuat. Setiap komando melakukannya bersama-sama. Selanjutnya teknik C. Pembentukan teknik C, dayung ini membentuk perahunya seperti perlahan membentuk huruf C dengan melakukan
hingga garis finish. Teknik berhenti. Teknik berhenti merupakan teknik di mana setiap anggota dapat melakukannya dengan aba-aba terhenti. Next. 5. Pembangunan dayung sekarang ini dapat melalui beberapa aspek, yakni meliputi pariwisata, sosial budaya, ekonomi, dan prestasi. Pariwisata sendiri dengan adanya olahraga dayung, maka dapat memajukan sebuah aspek pariwisata. Sedangkan dari segi aspek sosial budaya dapat mempersatukan masyarakat melalui dayung, seperti lomba masyarakat dayung seperti acara 17-an atau acara lain sebagainya. Aspek ekonomi, dengan adanya event olahraga dayung juga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan, seperti ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat. Yang terakhir adalah prestasi. Olahraga dayung diharapkan dapat berprestasi dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Next. 6. Pembinaan atlet olahraga dayung terdiri dari 9 aspek, yakni 1. Pembibitan, 2. Kategori umur, 3. Kontinu, 4. Berjenjang, 5. Berkelanjutan, 6. Kualitas latihan, 7. Kompetisi berdasarkan tingkatan, 8. Analisis riset perkembangan anak muda, 9. Fasilitas yang harus memadai. Pembibitan sendiri dilakukan sejak usia dini dan dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemangku kebijakan. Sedangkan kategori umur biasanya dilakukan dengan bervariasi, seperti umur dikategorikan umurnya berkelompok gitu. 3. Kontinu, dilakukan secara terus-menerus. 4. Berjenjang. Berjenjang sendiri dilakukan dengan cara tingkatan. Terus 5. Berkelanjutan dengan urut. 6. Kualitas latihan harus sesuai dengan porsi latihan yang bagus. 7. Kompetisi berdasarkan tingkatan. 8. Analisis riset atlet muda biasanya dilakukan dengan melihat riset dari pemandu kepelatihan untuk melihat perkembangan dari atlet tersebut. 9. Yang terakhir, fasilitas harus memadai. Ini sangat penting karena apabila fasilitas mendukung akan menjamin keberhasilan. Next. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan dalam olahraga dayung. 1. Tersedianya pelatih profesional dan dapat menerapkan iptek serta tersedianya atlet potensial atau talent athletes yang mencukupi. 2. Tersedianya sarana dan prasarana dan kelengkapan olahraga dayung yang mencukupi. 3. Adanya program latihan yang berjenjang dan ditunjang dengan anggaran yang sangat baik oleh seperti atlet, pelatih, pengurus, atau pemangku kebijakan harus berkolaborasi dengan baik. Next. Kesimpulan dari materi yang saya berikan ini yakni olahraga dayung merupakan salah satu olahraga rekreasi yang dimainkan antara di sungai, laut, waduk, atau di perairan. Terus, PB POCI merupakan olahraga dayung seluruh Indonesia yang di bawah naungan KOI dan KONI. Next, olahraga dayung memiliki dampak positif terhadap aspek lain, yakni pariwisata, sosial budaya, ekonomi, dan tentunya lagi yakni prestasi. Next, pembinaan atlet harus dilakukan secara tepat dan efektif agar lebih berprestasi lagi. Next, dan yang terakhir kesimpulan dari materi yang saya berikan yakni olahraga dayung juga berperan dalam pembangunan nasional. Cukup. Sekian dari materi yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, saya ingin memberikan sebuah dari kalian semua untuk raise hand. Baik, yang raise pertama yakni Jagadita. Silakan Mas Jagadita untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimanakah bentuk perkembangan olahraga dayung zaman sekarang
dibandingkan dengan dayung di zaman sebelumnya? Itu pertanyaan saya. Baik, saya tampung dulu ya, Mas. Dan selanjutnya untuk Siti Nur Aida. Silakan kalau ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya, bagaimanakah agar olahraga dayung ini dikenal lebih luas oleh masyarakat? Baik, saya tampung dulu pertanyaan dari Aida. Dan selanjutnya Desinta. Silakan Desinta kalau ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mau izin bertanya, bagaimanakah agar pembinaan dayung itu bisa tepat dan meraih prestasi seperti itu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menampung dari tiga pertanyaan tersebut. Mohon di... Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan Jagadita mengenai perbedaan antara dayung dari zaman dahulu dan dari zaman sekarang. Yakni kalau dari zaman dahulu biasanya dayung hanya dijadikan sebagai alat prestasi semata. Dibandingkan dengan zaman sekarang, dayung lebih banyak dilakukan dengan beberapa aspek seperti tadi, yakni kayak pariwisata. Terus kalau pariwisata misalnya dengan adanya pameran itu kan dapat meningkatkan daya minat para wisatawan kunjungan asing atau lokal. Baik, terima kasih. Apakah jawaban saya bisa dipahami, Mas Jagadita? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah paham. Ya, baik. Yang nomor 2, saya akan menjawab dari pertanyaannya Aida mengenai bagaimana agar dayung dikenal luas oleh masyarakat. Dayung agar dikenal luas oleh masyarakat dapat dilakukan dengan adanya perlombaan atau event-event maupun festival dayung. Biasanya itu akan memberikan efek bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luas agar dapat mengenali olahraga dayung. Dan biasanya dayung tersebut biasanya dilakukan seperti acara tradisi atau hari-hari yang penting agar masyarakat lebih mengenali olahraga tersebut. Baik, apakah bisa dimengerti, Aida? Ya, sudah. Dan terakhir saya akan memberi jawaban dari pertanyaan Desinta mengenai bagaimana agar pembinaan dayung bisa dan meraih prestasi. Pembinaan dayung untuk meraih prestasi harus dibina dengan baik secara terstruktur, misalnya seperti pemberian latihan yang bagus dan pelatih yang berkualitas dan dilakukan dengan fasilitas yang memadai dan terstruktur juga dari segi finansial agar lebih mendukung semua itu. Jika atlet dan pelatihnya sudah terkoneksi dengan bagus, maka prestasi pun dapat bisa dilakukan dengan mudah. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami, Desinta? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah paham untuk pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Kak Diansyah. Ya, sama-sama. Baik, kali ini saya akan mengakhiri dari presensi yang telah saya berikan. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan meminta mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang telah saya lakukan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.